Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Gunujana akan mereview mata kuliah Tafsir Al-Bawi yang berjudul Pendidikan Intelektual. Pendidikan intelektual yaitu usaha yang dilakukan seseorang untuk menyiapkan peserta didik supaya berkecakapan tinggi, berakhlak mulia, dan cerdas dalam berpikir. Intelektual merupakan daya atau proses pemikiran yang tinggi berkaitan dengan daya akal, pengalaman, kecerdasan berpikir. Pendidikan intelektual di sini ada pada surah Al-Isra ayat 36, Yunus ayat 35 sampai 36, dan surah Yusuf ayat 22. Yang pertama surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat tersebut menafsirkan penafsiran ayat tersebut yaitu, dan janganlah engkau, wahai manusia, mengikuti apa yang tidak engkau ketahui, akan tapi pastikan dan verifikasi akan kebenarannya dahulu. Sesungguhnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai bagaimana ia menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Apabila dia mempergunakannya dalam perkara-perkara baik, niscaya akan memperoleh pahala, dan jika ia mempergunakannya dalam hal-hal buruk, maka dia akan memperoleh hukuman. Jadi pada ayat tersebut, pada ayat surah Al-Isra ayat 36 menerangkan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui. Kita sebagai manusia janganlah mengikuti apa yang tidak kita ketahui, atau seperti ini, memberitakan berita yang tidak pasti, seperti itu. Niscaya mulut, tangan, hati kita itu akan dimintai pertanggungjawaban nantinya di akhirat, seperti itu. Ayat yang selanjutnya yaitu Yunus, surah Yunus ayat 35 sama 36. Surah Yunus ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq qulillahu yahdi lil haqq afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu tabi'a amman la yahdi illa yuda famalakum kaifa tahkumun, yang artinya, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti, ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Tafsir ayat di sini yaitu, katakanlah wahai Rasul kepada kaum musyrikin, apakah dari sekutu-sekutu kalian itu ada yang menunjukkan kepada jalan yang lurus? Sesungguhnya mereka itu tidak kuasa untuk melakukannya. Katakanlah kepada mereka, Allah lah satu-satunya yang dapat memberi petunjuk bagi orang yang sesat dari jalan hidayah menuju jalan kebenaran. Maka siapakah yang lebih pantas untuk diikuti? Zat yang dapat memberikan petunjuk menuju kebenaran, ataukah orang yang tidak memperoleh hidayah bagi diri sendiri karena tidak memiliki ilmu atau karena kesesatannya, yaitu sekutu-sekutu kalian yang tidak dapat memberikan hidayah dan tidak memperoleh hidayah kecuali bila diberi petunjuk. Mengapa kalian menyamakan antara Allah dan makhluk ciptaannya? Ini jelas penilaian yang batil. Jadi yang ayat di sini menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka itu tidak kuasa untuk melakukannya. Janganlah kita mengikuti sesuatu yang sesat,
jangan kita ikuti apa yang itu benar. Katakanlah Allah yang menunjuki kebenaran itu, karena hanya Allah lah yang bisa menunjukkan kebenaran. Apakah kita akan mengikuti orang-orang yang sesat? Tidak, seperti itu. Jadi janganlah kita mengikuti orang-orang yang sesat, karena hanya Allah lah yang bisa menunjukkan kebenaran. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.